Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, John L. Rosya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Cerita ini adalah kelanjutan dari tragedi Perang Rojopati. Kemenangan Trah Mangkubirawa di Perang Rojopati harus dibayar dengan kematian Raden Arya dan kedua anaknya. Santet Balung Ireng menjadi pilihan Karjo untuk membalaskan dendamnya. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, jika kalian suka dan ingin mendengar cerita-cerita horor, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Berikut ceritanya. Santet Balung Ireng, dendam yang mendalam menciptakan kegelapan yang tak berujung. Namun, ketika kegelapan itu semakin pekat, ketakutan merasuk ke semua asa yang bahkan dapat dirasakan oleh kegelapan itu sendiri. Kepergian Raden Arya Mangkubirawa dan kedua anak bungsunya meninggalkan kepedihan bagi ke-10 anaknya. Sebuah kesalahan fatal yang seharusnya tidak harus terjadi seandainya mereka lebih waspada. Santet Balung Ireng hanya dengan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Karjo, seluruh pusaka keramat milik ke-10 Rojo bergetar, seolah tidak ingin terlibat dengan santet itu. Ke-10 Ingon yang sudah berumur ratusan tahun sangat mengerti mengenai kengerian santet ini dan resiko yang terjadi setelahnya. Namun, perintah Karjo mutlak, tidak ada satupun saudara yang menentang keputusannya, apalagi para abdi yang mengikuti mereka. Pada saat keadaan semakin mencekam, rumah waras mengeluarkan titah untuk warga agar selama 30 hari ke depan, semua warga dilarang beraktivitas di luar rumah. Semua kebutuhan hidup akan ditanggung para rojo dan disalurkan oleh para abdi yang ditugaskan. Setiap rumah diberi kembar mayang yang telah disediakan oleh rumah waras untuk melindungi warga dari kemungkinan buruk yang akan datang. Hari ini, tepat 7 hari setelah titah disampaikan, sudah dipastikan tidak ada warga yang keluar dan melanggar perintah dari rumah waras. Selama 7 hari itu pula, langit begitu gelap dan awan mendung tidak pernah berhenti menyelimuti desa. Para rojo sudah menyelesaikan persiapannya masing-masing dan segera mengurung diri di rumah waras. Setelah ini, sama sekali tidak ada yang diizinkan untuk keluar dari rumah waras, apapun alasannya. Malam ini adalah persiapan terakhir. Para rojo memakai pakaian kebesarannya dan mempersiapkan ke-10 pusaka yang telah dirawat. Di malam inilah Karjo melakukan tirakat terakhir untuk mempersiapkan jiwa dan raganya, serta mengumpulkan ke-10 Ingon yang masih tersisa. Saat itu semua rojo tanpa terkecuali memegang pusakanya dan membacakan mantra pemanggil. Angin bertiup kencang di sekitar rumah waras. Hawa dingin yang tidak dapat dirasakan hingga beberapa kilometer dari tempat itu. Tak lama setelahnya, ke-10 Ingon kebanggaan Trah Mangkubirawa telah hadir di sisi pusaka masing-masing. Panjenengan saya panggil ke sini sudah pada tahu maksud saya, ucap Karjo kepada ke-10 Ingon yang berkumpul di sekitar ke-10 Rojo. Seluruh Ingon merespon dengan anggukan sopan ke arah Karjo. Malam ini saya meminta restu untuk apa yang akan kita lakukan besok hari. Lanjut Karjo yang segera direspon dengan majunya ke-4 Ingon yang paling tua dan paling kuat di antara ke-10 Ingon keluarga Mangkubirawa. Keempat Ingon itu adalah yang pertama Kiranu dari pusaka Ronggolewu,
milik Broto. Yang kedua, Patih Gadang Ireng dari pusaka Rogonyowo milik Marjadi. Yang ketiga, Patih Maheraksa dari pusaka Batara Abang milik Warjo. Dan terakhir adalah Raden Jaya Dwipa dengan pusaka Keris Ireng milik Karjo sendiri. Santet Balung Ireng adalah santet yang memiliki resiko besar. Semakin kuat ingon yang menjadi medianya, diharapkan dapat memperkecil kemungkinan untuk gagal dan mengurangi resiko yang diakibatkan. Le, kamu yakin akan menunaikan santet Balung Ireng ini? Bayaran yang harus kamu tanggung sangat besar loh. Raden Jaya merasa khawatir dan mencoba memperingati Karjo. Namun, bukannya menjawab, Karjo malah mengeluarkan sebuah lembaran yang dibuat dengan kulit hewan. Di atasnya tertulis untayan aksara rumit yang ditulis menggunakan darah Karjo dan 9 saudaranya yang menanggung santet ini. Ini kami sudah mempersiapkan sebagai bayarannya, ucap Karjo di hadapan ke-10 ingon. Ke-10 ingon melihatnya dengan bergetar. Sekarang mereka yakin Karjo tidak menginginkan sedikit pun kegagalan sehingga menyiapkan bayaran sebesar ini. Setengah dari sukmamu dan ke-9 rojo atas bayarannya. Sungguh, ini sangat besar. Peringat Raden Jaya kepada Karjo. Lawan kita ini Kisedo dan antek-anteknya masih hidup. Itu bayaran yang pantas untuk memastikan permintaan terakhir Bapak agar bisa terwujud, ucap Karjo dengan tegas yang disetujui oleh 9 saudaranya. Ketika kehilangan setengah dari sukmanya, para rojo akan kehilangan sebagian kesaktian, bahkan mungkin sebagian umurnya. Tidak jarang, bila sukmanya memang sudah lemah sejak awal, mereka akan langsung mati. Kali ini Karjo mengangkat kepalanya. Terlihat air mata dendam mengalir di pipinya. Tekad kami sudah bulat. Santet Balung Ireng ini harus dilaksanakan besok malam, tanpa belas kasihan. Darah hitam mereka harus tertumpah tanpa tersisa. Ketika kami merayakan pembalasan dendam kami, disitulah kalian bisa berpesta di atas kematian mereka, ucap Karjo yang penuh dendam. Sebelumnya, Karjo belum pernah berucap sesadis ini. Malam itu juga, sebuah kesepakatan terbentuk di antara ke-10 rojo dan ke-10 ingon yang mengabdi kepada mereka. Besoknya, hari yang diputuskan telah tiba. Ke-10 rojo berkumpul di pendopo masing-masing dengan meletakkan pusakanya. Terbenamnya matahari di ufuk barat merupakan tanda ritual harus segera dimulai. 4 ekor ayam cemani, 4 kerbau hitam, dan 4 kambing hitam disembelih di hadapan ke-10 pusaka, dan darah hewan itu dikumpulkan jadi satu dengan 4 mangkuk darah dari para pemilik pusaka tertua. Berbeda dari biasanya, pemanggilan ingon ke-4 pusaka dipanggil dengan mengucapkan mantra kuno yang telah diwariskan lebih dari ratusan tahun. Dengan semua ritual ini, ke-4 ingon hadir dengan wujud yang hampir tidak dikenali. Mereka menggunakan jubah hitam kelam dan segera meminum darah yang disajikan oleh ke-10 rojo. Seketika, kulit mereka menjadi gelap, segelap dendam yang akan mereka tuntaskan. Bersamaan itu, hujan turun dengan lebat. Ke-4 ingon menghilang untuk menunaikan tugas terbesarnya. Sementara di kawasan hutan milik Balanggawe, dari ke-100 orang abdi setia Kisedo, hanya tersisa 10 orang saja. Terah Balanggawe yang masih tersisa hanyalah Kisedo sendiri dan istrinya Nyi Laras yang sedang hamil tua. Di hutan tersebut terdapat sebuah rumah tua yang dibangun dengan kayu pohon keramat, dengan ornamen dinding dari tulang belulang hewan yang sudah dikorbankan.
Tempat ini adalah tempat di mana keluarga Trah Balanggawe melakukan pemujaan terhadap demit-demit peliharaannya. Pak, firasatku tidak enak. Ke-10 anak Raden Arya pasti tidak akan tinggal diam, ucap Nyi Laras kepada Ki Sedo yang juga terlihat gelisah. Maafkan aku Laras, semalam guruku Ki Rosid mendatangi di mimpiku. Dia memberi petunjuk agar anak kita yang saat ini berada di perutmu harus dikeluarkan malam ini. Apapun caranya, ucap Ki Sedo dengan wajah yang tidak tega. Terlihat Nyi Laras mencoba menahan rasa sedihnya. Ia tidak tahu apakah bayi yang belum genap 9 bulan ini dapat bertahan hidup apabila dikeluarkan malam ini. Namun, firasat yang ia dapat jauh lebih mengerikan dibanding pertaruhan yang ditawarkan. Bagaimana keputusanmu Laras? Waktu kita tidak banyak, ucap Ki Sedo yang sadar akan bencana yang segera menghampirinya. Nyi Laras mengangguk sambil mengelus-ngelus perutnya yang berisi bayi yang bernasib malang. Terlihat air mata menetes di pipinya menyayangkan semua kejadian ini. Namun, inilah bayaran atas perbuatan Trah Balanggawe dan hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan garis keturunan mereka. Pak, aku melihat ketakutan di wajahmu. Belum pernah aku melihatmu seperti ini sebelumnya. Jika ini keputusanmu, sudah seharusnya itu yang kita lakukan, Pak. Jawabnya dengan pasrah. Mendengar jawaban Nyi Laras, Ki Sedo cukup lega. Ia mulai mempersiapkan segalanya. Mulai dari mengumpulkan seluruh demit alas untuk menjaga hutan ini hingga membuat pagar goib di antara hutan dan rumah. Persalinan Nyi Laras dilakukan oleh Ki Sedo sendiri dengan dibantu abdi tertua Trah Balanggawe, yaitu Mbok Narti. Mbok, setelah berhasil mengeluarkan anak ini, segera lari sejauh mungkin, namun tinggalkan ari-arinya di tempat ini. Jelas Ki Sedo pada abdinya itu. Mbok Narti mengerti, segera mereka melakukan persalinan yang berjalan dengan lancar dan cukup cepat. Rumah di tengah hutan itu dihiasi suara tangisan bayi laki-laki yang cukup keras. Dengan segera, Mbok Narti menyerahkan ari-ari anak itu kepada Ki Sedo. Belum sempat memulihkan kondisi istrinya, suara ledakan besar terdengar di ujung hutan. Pak, itu suara apa? Ucap Nyi Laras yang masih lemah. Mereka sudah datang, kamu tenang saja. Aku sudah memasang pagar untuk menghalangi mereka, ucap Ki Sedo menenangkan istrinya yang terbaring lemah. Di pelukan Mbok Narti, anak yang baru lahir itu terus menangis. Ki Sedo mendekati dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Le, ilingo, kowe harus iso mateni uwong-uwong sing jahat karo keluargamu, ucap Ki Sedo dengan tegar. Segera ia mengalihkan pandangannya ke Mbok Narti dan memerintahkan untuk meninggalkan tempat ini. Setelah memastikan anaknya telah pergi, Ki Sedo pun keluar untuk memeriksa apa yang sudah terjadi dan melihat sisa-sisa pengikutnya. Saat melihat semua pengikutnya masih berjaga dan berkegiatan seperti biasa, ia terlihat cukup tenang. Namun ia mulai curiga ketika melihat ribuan demit yang ia tugaskan untuk menjaga tidak terlihat satu pun di hadapannya. Sebelum sempat mencari keberadaan demit-demit itu, terjadi keanehan pada sisa-sisa pengikutnya. Ki Sedo, ini apa Ki? Salah satu pengikut Ki Sedo menghampirinya dengan wajah yang kesakitan, dengan seluruh tubuhnya mulai membiru. Ki Sedo mencoba mendekat, namun ketika ia melihat apa yang terjadi pada pengikutnya, ia mengurunkan niatnya. Satu persatu bagian tubuh yang membiru terputus dari tubuhnya. Jari tangan, jari kaki, lengan, dan setiap sendi-sendinya mulai terputus secara berurutan. Anehnya, tidak ada setetes pun darah yang menetes dari sisa bagian tubuh yang terpisah.
Yang mengerikannya lagi, dari sela-sela kulit mereka terlihat tulang mereka mulai menghitam. "Trah Mangkubirawa, sungguh biadab kalian!" teriak Kisedo yang gentar melihat kejadian ini. Tubuhnya lemas hingga terduduk di tanah. Ia tidak pernah menyangka anak-anak yang tersisa dari Trah Mangkubirawa mampu merapalkan ilmu santet yang sehitam ini. Sekarang ia tidak heran, wajar saja seluruh demit peliharaannya sampai takut untuk menghadapi serangan ini. "Laras, Laras!" Kisedo teringat dengan Laras yang masih terbaring di rumah. Ia segera berdiri dan berlari menerobos pintu untuk memastikan kondisi istrinya itu. Namun, semua sudah terlambat. Seluruh tubuh Nyi Laras sudah membiru. Kaki dan tangannya sudah tidak lagi menyatu dengan tubuh. "Pak, tolong pak, sakit pak!" rintih Nyi Laras yang menahan rasa sakit dari santet yang diterimanya. "Laras, bertahan Laras. Aku akan mencari cara menghentikan santet ini," ucap Kisedo. Sebuah ilmu dirapalkan oleh Kisedo. Beberapa jenis kembang yang selalu tersedia di rumah ditaburkan di tubuh Nyi Laras. "Tolong pak!" Ucapan Nyi Laras menggema di telinga Kisedo. Dengan kondisi ini, hampir tidak ada lagi yang bisa ia lakukan terhadap istrinya. Di tengah keputusasaannya, suara menggelegar terdengar hadir di halaman rumah itu. Kisedo menghapus air matanya, mengambil pusaka keris Putu Barong, dan bersiap keluar menghadapi makhluk yang datang di wilayah itu. Keempat ingon terkuat milik keluarga Karjo sudah bersiap di depan untuk membalaskan perbuatan Kisedo terhadap Raden Arya dan kedua anaknya. Dengan segera, Kisedo menghunuskan kerisnya ke langit dan merapalkan mantra kuno pemanggil ingon tertua dan tersakti yang dimiliki oleh Trah Balanggawe untuk menandingi keempat makhluk di hadapannya. Suara guntur menggelegar, angin bertiup dengan kencang, namun tak terlihat satupun sosok makhluk yang memenuhi panggilannya. Kisedo merasa heran, namun sebelum sempat merapalkan mantranya lagi, terdengar suara menggema di hutan yang hanya bisa didengar oleh Kisedo sendiri. "Hahaha, tidak ada gunanya, nyawamu sudah di ujung tanduk. Tidak ada untungnya kami membantumu saat ini, Kisedo." Itu adalah suara Ki Batur Ijo, ingon paling tua dan sakti milik Balanggawe. "Ki Batur Ijo, apa maksudmu? Kamu mau berkhianat dengan Trah Balanggawe yang telah mengikat perjanjian denganmu?" teriak Kisedo mencari penjelasan. "Berkhianat? Tidak, Sedo. Aku akan membalaskan dendammu. Saat ini aku akan mengikuti anakmu dan memastikan ia akan siap untuk menerima tugas pembalasan dendam ini." Jelas Ki Batur Ijo yang masih menolak untuk membantu Kisedo. "Dan untuk kamu, nikmatilah sebaik mungkin rasa sakit dan kepedihan yang akan kamu terima sebentar lagi. Hahaha." Terdengar suara tawa menggelegar, seolah menikmati penderitaan Kisedo saat ini. Tak lama setelahnya, suara itu menghilang bersamaan dengan hilangnya keris Putu Barong dari tangan Kisedo. "Pak, sakit pak!" terdengar suara rintihan dari dalam rumah. Kisedo yang cemas dengan keadaan istrinya tidak mempedulikan musuhnya di luar dan menghampiri suara itu. Namun semua sudah terlambat. Saat ini terlihat leher Nyi Laras sudah terpisah dari tubuhnya. Mata dari kepala yang sudah terputus itu masih melirik ke arah Kisedo dengan air mata yang menetes. "Sakit!" Suara Nyi Laras mulai menghilang. Tidak lagi terlihat pergerakan dari tubuhnya. Ia mati dengan mata yang masih terbuka dan bekas air mata di wajahnya. "Terkutuk! Terkutuklah kalian Trah Mangkubirawa!"
Rasa sedih bercampur marah terdengar dari teriakan Kisedo saat itu. Tidak berhenti sampai di situ. Setelahnya, suara dari halaman terdengar jelas di telinga Kisedo dan segera menghampirinya. Itu adalah suara yang muncul dari kepala anak buahnya yang telah terpisah dari badannya meminta pertolongan. Ketakutan yang amat sangat mulai menghantui perasaan dirinya. Suara-suara itu terus bergema di telinganya, sampai akhirnya tanpa sadar ia melihat tubuhnya juga membiru. Rasa sakit mulai menjalar. Ia mulai merasakan seluruh bagian tubuhnya seolah tertarik, mencoba lepas dengan sendirinya dari tubuh. Bajingan kalian, harusnya ribuan demit yang kukumpulkan cukup untuk menghabisi kalian. Teriak Kisedo yang masih berharap demit-demit pengikutnya masih bisa membantunya. Kakek tua bodoh, kami ini bukan demit. Kami ini berasal dari berbagai macam kerajaan. Tidak sedikit dari kami itu panglima yang pernah menaklukkan puluhan kerajaan. Jangan bandingkan kami dengan demit-demit cecunguk andalanmu, ucap Raden Jayadwipa yang memastikan Kisedo Balanggawe sebagai orang terakhir yang menerima santet balung ireng, sekaligus memusnahkan terah Balanggawe di rumah itu. Sementara di rumah Waras, semua ke-10 Rojo dan Abdi merayakan kemenangan atas kematian Kisedo. Selesai.